Salam salam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama Alef Tau pagi hari ini akan membahas kata percaya diri atau antusiasme. Kata percaya diri atau antusiasme berasal dari bahasa Yunani. Selalu digunakan dalam berbagai aspek kreativitas dan tindakan manusia. Kata ini dianggap penting sehingga ketika seseorang menghadapi tantangan, maka diberi arahan percaya diri. Kata percaya diri ini dianggap suatu dorongan positif yang membuat seseorang berhasil. Namun kata ini tidak dimengerti oleh Anda secara mendalam. Anda mendapat dorongan dari orang lain untuk menguatkan Anda dengan spiritnya. Tujuannya adalah Anda berhasil dalam perjuangan hidup Anda. Maka tujuan hidup Anda hanyalah berhasil. Ya. Sebetulnya orang-orang yang mendapat dukungan percaya diri adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang suram. Jadi dukungan itu bukan memotivasi percaya diri yang sungguh, tapi sinisme. Ya, sinisme itu memandang orang lain sebagai saingan, ingin mengalahkan orang lain. Nah, sinis melihat keberhasilan orang lain dan dirinya sedang takut gagal. Maka kata itu dipakai sebagai obat kemenangan. Apapun bentuk dorongan dengan motivasi percaya diri mencapai sesuatu hanya karena dorongan orang lain, maka Anda tetaplah manusia yang suram yang dimasuki sinisme. Anda dan orang-orang yang mendukung Anda sedang bingung dan sedih, akhirnya mereka menemukan kata percaya diri, antusiasme, memasukkan paksa ke dalam pikiran Anda untuk mengobati kesedihan diri Anda. Ketika Anda mendorong diri Anda atau didorong oleh orang lain untuk percaya diri, antusiasme, Anda tidak menemukan ketenangan batin dan jiwa yang sebenarnya. Dan di era milenial saat ini, orang-orang tidak masuk di dalam kata antusiasme ini karena mereka menciptakan antusiasme versi mereka sendiri, yaitu percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada dorongan dan dukungan orang lain atau apa yang ada di sekitarnya pasti sukses. Tetapi sebagai orang Kristen, tahukah Anda tentang arti kata antusiasme yang sebenarnya? Kata antusiasme atau percaya diri adalah kata terbesar dan memiliki spirit menggambarkan roh yang menambah semangat pada hidup dan membuat kehidupan lebih baik. Kata ini berasal dari Tuhan dan berkaitan dengan kehendak Allah. Kata antusiasme berasal dari dua kata Yunani, en dan theos. En berarti di dalam dan theos berarti Allah. Jadi antusiasme berarti di dalam Allah atau Allah di dalam Anda. Ya. Ini berarti Anda penuh Allah, bukan sebagian. Nah, melihat cara Anda memahami kata antusiasme yang berkembang di Indonesia saat ini, maka Anda tidak termasuk dalam bagian ini. Karena Anda hanya memahami kata ini sebagai dorongan semangat dari orang lain atau dari diri Anda sendiri sebagai suatu spirit jiwa positif manusia yang membuat Anda bergairah dengan harapan berhasil. Nah, pemahaman ini dengan berbagai ukurannya dalam kehidupan Anda mungkin membuat Anda antusiasme. Yang mana antusiasme yang Anda rasakan itu bukan antusiasme yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Bukan Allah di dalam engkau dan engkau di dalam Anda, tetapi antusiasme yang engkau ciptakan sendiri maknanya, sehingga antusiasme yang sesungguhnya lenyap dari diri Anda. Nah, sekarang
Jangan menipu diri Anda dengan kata orang, namun berseru kembalilah antusiasme yang sebenarnya. Sebab tampaknya kehidupan itu miskin dan bersamanya kehidupan itu baik. Ya. Tampaknya kehidupan itu tanpa spirit, tanpa semangat, tanpa sukacita. Tapi bersamanya hidup itu penuh kebahagiaan, penuh dorongan ilahi, penuh inspirasi. Antusiasme membuat Anda kuat dan bangga akan nilai-nilai dalam Allah, di dalam Yesus Kristus. Antusiasme membawa Anda berelasi dengan Allah Tritunggal, berelasi dengan Kristus, berelasi dengan Roh Kudus. Anda merasa menguasai dunia ketika antusiasme itu menguasai hidup Anda. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Jadi kalau dikatakan dalam versi New Century, aku datang untuk memberikan kehidupan. Kehidupan dalam seluruh kepenuhannya. Ya. Jadi kita melihat ayat ini. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan seluruh kepenuhannya. Jadi seluruh kepenuhan Allah di dalam diri Anda. Seluruh kepenuhan Yesus di dalam diri Anda. Seluruh kepenuhan Roh Kudus di dalam diri Anda. Sehingga spirit yang keluar itu adalah spirit ilahi yang menuntun Anda ke dalam suatu berkat rohani yang begitu besar, ya. Berkat-berkat rohani yang besar dari Allah. Berkat-berkat rohani itulah mendorong Anda, membuka pikiran, wawasan Anda, dan menciptakan berkat jasmani dalam kehidupan Anda. Anda lahir bukan untuk kalah, melainkan menang. Anda ada di tengah dunia bukan muram masam, mengeluh, melainkan bahagia dan bersemangat. Karena entheos itu. Jika Anda mempercayakan diri Anda secara keseluruhan hidup kepada Tuhan, maka Anda menjadi begitu bersemangat sehingga Anda tidak mampu menahannya. Anda hidup dalam kelimpahan akan Allah, akan berkat-berkat rohani. Daya atau energi yang ada di dalam diri Anda disebabkan karena entheos, yaitu Allah di dalam Anda dan Anda di dalam Allah. Antusiasme membuat kehidupan lebih baik jika Anda entheos, yaitu Allah di dalam Anda dan Anda di dalam Allah. Allah adalah sumber percaya diri, antusiasme, maka di dalam Dia tidak ada ketakutan dan kegagalan. Jika Anda di dalam Dia, maka tidak ada ketakutan di dalam Anda. Antusiasme membuat kehidupan lebih baik dan bergairah. Namun, sebagai manusia, bukan berarti Anda tidak pernah gagal. Kegagalan adalah pengalaman umum semua manusia. Namun di dalam Allah, entheos, kegagalan itu adalah kemajuan, keberhasilan yang luar biasa. Gagal untuk mengenal Allah lebih dalam. Gagal untuk lebih berkelimpahan. Ini disebut dengan semangat yang Anda tidak mampu menahannya. Ya. Ketika Anda melihat tantangan, maka Anda tidak pernah menyerah. Ketika Anda melihat kesulitan-kesulitan di depan Anda, maka Anda siap untuk menghadapinya, untuk mengalahkannya dengan entheos di dalam Allah. Biarlah renungan dari kata antusias ini mengubah hidup Anda, memberi semangat baru bagi Anda. Shalom, selamat pagi bersama Aleph Tau. Tuhan memberkati kita semua.